Oke, assalamualaikum. Hari ini Bolo ada treatment untuk jagung NK juara usia 55 HST. Dan ini saya mau melakukan penyemprotan menggunakan ini ya Bolo ya, pupuk KNO3 yang kristal, bukan yang pril, bukan. Terus ini saya tambahin juga sama ganda sih. Harusnya bolo-bolo nggak usah pakai ini, nggak apa-apa. Ini cuma ya kita anggap sebagai pelengkap gitu aja. Cuma saya tekankan mending bolo-bolo untuk jagung usia 58 HST atau 55 HST itu kan jagung memasuki usia generatif. Saya saranin bolo-bolo mending pakai pupuk yang banyak mengandung kaliumnya atau sama fosfatnya. Terus apalagi kan sekarang kan musimnya kan musim kemarau. Nah, nanti saya jelasin. Dan ini saya tambahin juga fungisida ya dari Skor ya, punyanya si Kental. Terus saya tambahin juga ini. Nah, ini juga nggak harus, soalnya ini kan jagung dipakai ini ketika awal memasuki usia generatif. Saya pakai KCC, tapi dosisnya saya kurangin. Yang dari pabriknya itu menyarankan 8 tutup botol ya. Ini saya mungkin nanti pakainya hanya 5 tutup botol atau 4 saja udah cukup, soalnya nitrogennya tinggi Bro. Nah, nanti tak jelasin bedanya nitrogen ini sama nitrogen ini juga. Terus ya sama ini juga nitrogennya. Yang dua ini nggak harus bolo pakai, cuma kalau disuruh milih antara ini atau ini di usia jagung usia segini, mending saya saranin mending pakai yang ini aja ya. Ini karena kandungan kaliumnya tinggi, itu satu. Terus fosfatnya juga tinggi, nitrogennya lumayan dikit lah ya. Maklum jagung usia segini tuh udah ya, nitrogen ya tetap membutuhkan, tapi dosisnya udah agak berkurang, nggak kayak usia di fase vegetatif. Terus saya tambahin juga ini meteor. Ini insek ya Bolo ya, yang bahan aktifnya amametin benzoat. Ini untuk ulat geraya tuh. Dan ya ini ya Bolo ya, perbedaannya tak saranin kenapa di usia segini harus pakai ini. Ini KNO3 ya, nitrogennya ada cuma 40%. Nah, terus kaliumnya ini yang paling tinggi, soalnya jagung memasuki usia segini itu saatnya ini kan, ngeliat bunga-bunga jagung di belakang sini itu. Nah, ini cenderung membutuhkan kalium sama fosfat musimnya, apalagi musim panas ya. Terus bedanya nitrogennya ini sama ini, N nya ya,
N-nya ini dalam bentuk nitrat, sedangkan ini N-nya dalam bentuk amonium. Terus bedanya apa mas? Kok nitrat sama amonium? Begini, kalau N-nya dalam bentuk amonium itu sama kayak di urea. Ini N-nya juga dalam bentuk amonium. Ya. Nah, amonium sama nitrat itu beda bro. Untuk yang nitrogen, kalau amonium itu bisa diserap tanaman, tapi nggak langsung, melainkan ya diserap secara perlahan. Nggak bisa langsung seketika, itu nggak bisa. Itu kalau amonium. Nah, sedangkan N-nya dalam bentuk nitrat itu langsung bisa diserap sama tanaman. Seumpama kita melakukan penyemprotan, itu N-nya, kalau amonium itu masih ya diangkut di dalam jaringan tanaman. Memang nyemprotnya kita ke daun waktu ya pagi hari, itu kan dimakan sama stomatanya, nanti langsung diproses ya. Tapi kan prosesnya itu lama, nggak bisa langsung seketika. Nah, beda lagi kalau nitrat ya, nitrogen nitrat itu bisa langsung dimanfaatin buat tanaman, cepat masuk ke dalam jaringan tanaman. Dan tak ibaratin seperti gini ya bro, kalau N-nya itu amonium, ibarat kita ngasih minum ke orang, masih dalam bentuk orang itu kehausan. Nah, kita ngasih buah atau degan lah gitu, orang haus kita kasih degan, orang itu kan harus ngupas dulu, harus mecah tempurungnya dulu, lah baru bisa minum. Nah, N-nya kalau dalam bentuk nitrat itu tak ibaratin seperti kamu melihat orang haus ya, kamu kasih es degan ya, itu kan orangnya tinggal minum saja. Makanya lebih cepat lah intinya. Dan untuk hari ini saya juga agak mikir juga bolo, ini kan rencana tadi kan mau kompres. Nah, kemarin udah aku kompres, tapi apa tuh bolo, sore. Lah hari ini saya lihat ini udah ada serbuk sarinya, maaf seperti ini. Saya agak maju mundur, maaf ini ada suara angin. Ini serbuk sari ya, ini mau, nah, nanti serbuk sarinya nanti jatuh ke sini dan akan menghasilkan buah. Nah, di fase seperti ini sebenarnya kita tuh nggak boleh melakukan treatment ya boleh ya, apalagi campurin insektisida atau pestisida. Aku takutnya ini sepengalaman juga. Kalau tapi ini di padi lah boleh ya, enggak ya, cuma jaga-jaga. Masalahnya saya ini kan orang belajar bertani gitu loh bro. Ya ono masukan yo enggak apa-apa, tambahin aja di kolom komentar. Dulu begini bro, saya melakukan penyemprotan pada saat ini di padi. Padi itu mulai berobot atau muncul lah namanya tangkainya, itu kan pasti ada serbuk sari. Nah, tapi setelah saya melakukan pengompresan, saya amatin itu padinya malah gabuk bolo, nggak ada isinya bolo. Nah, saya sendiri juga agak bingung juga ini. Ya maklum,
ya petani ini kan ya tak buat sampingan gitu. Nah, ini arealnya kan ya kebetulan ya lumayan luas. Ini tak buat pelajaran gitu. Jadi saya takutnya ini nanti jagungnya malah ompong atau banyak yang bogang itu. Kalau saya melakukan pengompresan atau treatment pada saat jagung memasuki ini pucuk sari seperti ini. Dan ini anu bolo ya, varietasnya jagungnya NK Juara. Yang ini NK Juara, yang itu NK Perkasa, yang belakang situ. Ini untuk pemupukan udah memasuki 3 kali ya bolo ya. Pertama itu usia 14 HSD, dilanjut lagi yang kedua itu usia 28 HSD, terus ketiganya saya lakukan pemupukan itu di usia jagung 45 hari. Dan alhamdulillah ini arealnya